Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang multikultural, di tahun ini demokrasi Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan dan persoalan, mulai dari pandemi COVID-19 hingga sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Eksistensi demokrasi menjadi pertaruhan ketika pandemi melanda, termasuk dalam perhelatan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 ini. Akademisi Undiksa Profesor Iwayan Lasmawan menyampaikan, fokus perhatian publik pada pandemi jangan sampai melemahkan fungsi demokrasi, salah satunya melalui kontrol publik pada kebijakan negara. Terdapat sejumlah masalah demokrasi Indonesia yang paling krusial, antara lain absennya masyarakat sipil yang kritis pada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, dan berita palsu hoax. Menjelang Pilkada 2020 ini, ada potensi munculnya berita hoax yang dikapitalisasi dan diorganisasi untuk memancing masyarakat dan memecah belah bangsa. Orang awam cenderung menerima berita dengan apa adanya tanpa adanya penyaringan. Selain itu, isu-isu primordial sebagai identitas diperkirakan akan tetap muncul dalam kontestasi politik ini. Isu primordial baik berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan sara akan tetap dimainkan sebagai elit politik dalam rangka memobilisasi dukungan dan menarik perhatian calon pemilih. Ancaman penggunaan politik identitas terus menjadi momok yang patut dicermati dan didalami oleh pemangku kepentingan yang berwenang, karena politik identitas akan memicu terjadinya polarisasi masyarakat khususnya sebelum, selama, bahkan pasca pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Kemungkinan munculnya persoalan sosial politik itu perlu diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat kampus. Kaum terpelajar harus turut berperan dalam mengembalikan kewibawaan dan kehormatan politik dan demokrasi yang tercoreng-moreng oleh para bandit dan petualang politik. Kaum terpelajar kampus harus kembali mendekat dan mengembalikan kehormatan politik Indonesia. Kaum terpelajar kampus harus kembali menjadi produsen utama manusia-manusia cerdas dalam kancah politik Indonesia. Dayu Swasrina Bali Pos melaporkan.